Sampai sekarang saya masih berteman baik. Walaupun kita dipisahkan pada saat itu, pada saat kerusuhan itu, semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang berat, tapi penting banget buat kita ingat supaya nggak terulang lagi. Kita bakal balik ke tahun 1999, ke sebuah tempat yang kita kenal sebagai surga di timur Indonesia, Maluku. Bayangin, lagi suasana lebaran, harusnya maaf-maafan, tapi malah pecah kerusuhan yang ngubah sejarah Indonesia selamanya. Bukan cuma soal angka korban, tapi soal gimana tetangga yang tadinya ngopi bareng, tiba-tiba harus saling berhadapan. Kita bakal bedah tuntas, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa bisa separah itu, dan gimana hebatnya orang Maluku bisa damai lagi sekarang. Sebelum kita masuk ke konfliknya, kita harus tahu dulu, Maluku itu aslinya damai banget. Ada sistem namanya Pela Gandong. Singkatnya, ini sumpah saudara antara desa yang beda agama. Kalau satu susah, yang lain bantu. Tapi di tahun 90-an, ada pergeseran. Urbanisasi, persaingan ekonomi, dan kondisi politik Jakarta yang lagi panas-panasnya pasca Soeharto jatuh, ternyata nyampe getarannya ke Ambon. Ibarat rumput kering, Maluku saat itu cuma butuh satu korek api buat kebakar. Oke, kita masuk ke inti masalahnya. Tanggal 19 Januari 1999. Bayangin, itu hari Selasa, pas banget sama lebaran hari pertama. Ambon itu biasanya kalau lebaran rame banget, orang saling kunjung. Nah, sore itu di Terminal Batu Merah, ini area yang super sibuk, ada seorang pemuda, sebut saja Y. Dia kompas atau minta uang ke seorang sopir angkot N. Masalahnya klasik, cekcok mulut soal uang. Si sopir nggak terima, si pemuda maksa. Tapi disinilah letak kutukan situasinya. Karena suasana politik nasional lagi panas dan isu agama lagi sensitif di bawah permukaan, keributan kecil antara dua orang ini nggak berhenti di situ. Ada teriakan, ada provokasi, dan tiba-tiba, boom! Massa mulai kumpul. Teman-teman harus ingat, tahun 99 itu nggak ada WhatsApp, nggak ada Twitter atau TikTok buat fact check. Yang ada cuma kabar burung. Di pihak A dengar kabar kalau tempat ibadahnya diserang. Di pihak B dengar kabar kalau warganya dipukul. Kabar ini lari lebih cepat dari akal sehat. Dalam hitungan jam, Terminal Batu Merah dan perbatasan Mardika berubah jadi medan perang. Kenapa cepat banget? Karena ada rasa saling curiga yang sudah dipendam lama. Masalah ekonomi, kesenjangan sosial, semuanya tumpah hari itu. Orang-orang yang tadinya mau pergi silaturahmi lebaran, malah pulang ambil parang, atau apapun yang bisa dipakai buat jaga diri. Banyak yang nanya, kenapa polisi atau tentara nggak langsung stop? Jujur, saat itu kondisinya chaos banget. Jumlah massa ribuan, sedangkan aparat terbatas. Belum lagi ada isu oknum-oknum yang ikut terbawa arus karena keluarga mereka juga jadi korban. Malam itu, Ambon gelap. Listrik mati di beberapa titik. Tiang listrik dipukul, tanda bahaya bunyi di mana-mana. Itu adalah malam terpanjang bagi warga Ambon. Mereka yang punya sahabat beda agama tiba-tiba harus saling tanya, kita masih temenan atau sekarang kita musuh? Bayangin, 3 tahun hidup dalam ketakutan. Anak-anak nggak sekolah bener, mau ke pasar harus lihat-lihat zona. Suara ledakan udah kayak sarapan pagi. Di titik ini, tahun 2001 akhir, muncul sebuah perasaan kolektif di warga Ambon. Gue capek, kita semua rugi. Ternyata nggak ada yang jadi pahlawan di sini. Yang Muslim kehilangan saudara, yang Kristen kehilangan rumah. Ekonomi mati total. Maluku yang dulunya kaya akan rempah, mendadak jadi daerah yang paling dihindari. Rasa lelah inilah yang jadi modal paling kuat buat damai. Rakyat udah haus sama ketenangan. Nah, akhirnya pemerintah pusat turun tangan secara serius. Lokasinya dipilih di Malino, Sulawesi Selatan, biar jauh dari lokasi konflik supaya kepalanya pada dingin. Ada momen ikonik di sini. Tokoh-tokoh yang tadinya berseberangan, yang tadinya mungkin saling benci, dipaksa duduk satu meja. Ada delegasi Kristen dan delegasi Muslim. Mediatornya saat itu Pak Yusuf Kalla dan Pak SBY.
Isi perjanjiannya nggak ribet pakai bahasa hukum yang pusing. Intinya cuma stop perang, serahin senjata, dan mari kita bangun Maluku bareng-bareng lagi. Tanggal 13 Februari 2002, dokumen itu ditekan. Tapi pertanyaannya, apakah kertas itu cukup buat hapus dendam? Jelas, nggak semudah itu. Kertas Malino itu cuma pintu masuk. Yang benar-benar bikin damai itu warga Maluku sendiri. Disinilah Pela Gandong main peran lagi. Ada cerita-cerita keren pasca Malino. Warga desa Muslim bantu bangun kembali gereja yang hancur. Dan sebaliknya, warga Kristen ikut angkut batu buat bangun masjid. Mereka sadar kalau mereka itu saudara dari satu rahim. Dunia luar mungkin kaget, kok bisa secepat itu damainya? Ya karena akarnya emang udah kuat dari dulu. Luka emang masih ada, bekas jahitan konflik pasti berasa, tapi mereka milih buat jalan ke depan. Jualan ikan, sayur melampaui batas-batas kan tersegregasi. Saudara Muslim yang jual ikan itu kan ke Kuda Mati, ke Batu Gant, jalan jualan kemana-mana. Nggak ada rasa takutnya. Gitu. Dan menurut saya kekuatan perempuan terlihat ya di sana, itu spirit untuk menjaga kehidupan. Kenyataannya persepsi keagamaan kita ini sangat beragam. Sekarang ini dalam Islam sendiri sudah begitu banyak sekte, mazhab, sekte, dan itu persepsinya berbeda-beda, dan itulah yang menimbulkan konflik. Itu ada sekte yang begitu kerasnya, ada yang moderat, itu yang dibangun. Ya. Nah, kita pingin ya, persepsi yang umum, yang kolektif ini harus yang moderat itu. Itu yang harus dibangun. Jangan sampai sekte ini mempengaruhi. Guys, sejarah Maluku 1999 itu bukan buat kita ingat dendamnya, tapi buat kita pelajari betapa rapuhnya kita kalau gampang diadu domba. Jangan sampai korek api sekecil apapun membakar rumah kita lagi. Ambon Manise sekarang udah buktiin kalau damai itu jauh lebih indah. Jadi, apa pelajaran buat kita sekarang? Konflik Maluku ngajarin kita kalau kedamaian itu mahal banget harganya. Jangan gampang kemakan adu domba, apalagi di medsos. Maluku sekarang udah jauh lebih keren. Ambon udah jadi City of Music, dan toleransi di sana sekarang justru jadi contoh buat dunia. Buat teman-teman di Maluku, kalian hebat bisa bangkit sampai sejauh ini. Ale rasa, beta rasa.